channel terbaik untuk mendapatkan materi. Kalau bukan di sini ya, di mana lagi? Jadi, ayo belajar! Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran strategis dalam sistem pendidikan. Kurikulum merupakan suatu sistem program pembelajaran yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan institusional pada lembaga pendidikan, sehingga kurikulum memegang peranan penting dalam mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan suatu sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Kurikulum tingkat satuan pendidikan lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan. Sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun lingkungan di mana sekolah itu berada. Selanjutnya ialah manajemen mutu berbasis sekolah atau MBS. Merupakan pendekatan baru dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kekreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Berikutnya ialah prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama, prinsip kurikulum. Menurut Sanjaya tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya, yaitu prinsip relevansi. Nah, ada dua macam relevansi, yaitu internal dan eksternal. Relevansi internal merupakan bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian antara komponen-komponen, sedangkan relevansi eksternal berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntunan masyarakat. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel akan sulit diterapkan. Prinsip fleksibel memiliki dua sisi, yaitu yang pertama, fleksibel bagi guru. Yang kedua, fleksibel bagi siswa. Selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip ini mengandung arti bahwa perlu dijaganya saling keterkaitan dan berkesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Selanjutnya, efektivitas. Prinsip ini berkenan dengan rencana dalam suatu kurikulum dapat dilaksanakan dan dapat dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya ialah efisiensi. Prinsip ini berhubungan dengan perbandingan antara tenaga, suara, dan biaya yang dikeluarkan sebagai hasil yang diperoleh. Berikutnya ialah fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurikulum. Berikutnya ialah komponen kurikulum. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya sebagai alat perlu memiliki penunjang-penunjang lainnya. Nah, komponen-komponen itu ialah tujuan, isi, metode atau strategi, dan evaluasi. Materi terakhir ialah evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketepatan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Nah, berikut ialah hal-hal yang dievaluasi. Yang pertama,
proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Yang kedua, proses perencanaan dan pengembangan. Yang ketiga, proses pengimplementasi atau pelaksanaan. Yang keempat, proses evaluasi kurikulum. Dan yang kelima, proses perbaikan kurikulum. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan jejak ya. Dah.